kasih untuk malam ini Tuhan. Kami menghadap lagi kehadirat-Mu. Kami tahu kami tidak mampu Tuhan. Kami sebagian sudah capek Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau sumber kekuatan kami. Engkau sumber segalanya bagi kami. Berilah kami hari ini Tuhan, diberi kemampuan untuk memuji-Mu, belajar firman-Mu, dan berdoa untuk saudara-saudara kami. Apalah kami Tuhan, bila kami tidak melakukan firman-Mu, hanya duduk di rumah saja Tuhan. Biar kami mau membayar harga Tuhan, berdoa untuk saudara-saudara kami. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita akan menyanyi Hari-Hariku Lalui, ya. 1, 2, 3. Hari-hariku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Sekali lagi dengan gerakan ya. Hari-hariku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan dan cobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku, bersama Yesus, Juru Selamatku. Sekali lagi, bersama Yesus, Juru Selamatku. Saudara-saudara, kita harus pakai gerakannya, biar kita jadi semangat ya, jangan ngantuk. Kita makannya sudah enak, pasti ngantuk sekarang. Mari ya, yang mampu ada gerakannya. Hari-hari lalu jalan di depan bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan dan cobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku, bersama Yesus, Juru Selamatku. Terakhir, bersama Yesus, Juru Selamatku. Amin, saudara. Bersama Yesus tidak usah takut. Bersama Yesus ada kekuatan, dan bersama Yesus ada apa lagi? Coba ya di sini. Penghiburan. Yang di sebelah sini yang sukacita. Apalagi satu lagi, pertolongan. Kalian boleh duduk, pintar semua. Seperti
Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadiratmu, di hadiratmu lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Ku cinta Kau, ku mengasihimu Tuhan. Biar kami lebih dekat lagi, lebih tahu kedalaman hatimu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, berada di dekatmu, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadiratmu, di hadiratmu. Sekali lagi, lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Tuhan, ku mengasihimu, ku mengasihimu Tuhan, ku mengasihimu. Terakhir, ku mengasihimu. Hari ini kita akan makan lebih enak lagi melalui firman Tuhan. Di dalam, saya mengajak kita membaca Roma pasal 5. Roma pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat ke-11. Roma 5 ayat pertama sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia itu. Di dalam kasih karunia itu kita berdiri dan kita bermegah dan berpengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang
telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikian firman Tuhan. Minta kesediaan Ibu Shirley doa untuk kita sebelum kita merenungkannya. Tuhan, terima kasih di mana malam ini kami lagi boleh duduk untuk lagi mau belajar dan diisi oleh kebenaran firman-Mu. Sadar Tuhan, di tengah dunia ini kami banyak menemui hal-hal yang mungkin sebagai manusia kami bingung. Oleh karena itu kami rindu, kami memiliki pegangan yang benar, standar yang benar, sehingga kami boleh juga mempertanggungjawabkan iman kami dengan benar seturut dengan kebenaran firman-Mu. Tolong setiap kami Tuhan pada malam hari ini, kami mau lagi diterangi oleh kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu yang menolong kami, dan berdasarkan firman-Mu ini kami boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terpujilah Engkau Bapa. Hamba serahkan Pak Saud yang akan memberitakan firman-Mu. Tuhan berkati segala persiapan dia, sehingga melalui suara hati Tuhan disampaikan, jemaat Tuhan bertumbuh dalam kebenaran-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tema perenungan kita pada malam hari ini sebelum kita masuk dalam doa, saya berikan judul Perjuangan, Ketekunan, dan Harapan. Firman Tuhan dimulai dengan hasil pembenaran. Saya mulai dari ayat 1. Sebab itu kita dibenarkan oleh karena iman. Saudara, iman Kristen itu sangat penting, yaitu percaya sepenuhnya kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, tidak melihat ke kiri atau ke kanan, tidak memandang ke atas maupun ke bawah lagi, tapi hanya fokus kepada Tuhan. Hidup kita di dunia banyak godaan. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masalah yang ada, maka kita setiap hari menghadapi ujian, tantangan yang mau tidak mau membawa kita hidup di dalam tanda kutip ada keraguan, ada kecemasan, ada rasa khawatir. Itu sebabnya maka firman Tuhan ingatkan pada kita, sebagai orang percaya diperlukan iman. Karena seluruh kehidupan orang Kristen dibenarkan dengan iman. Perbuatan itu kadangkala bisa mengelabui kita, ya. Karena ada banyak orang kita melihat perbuatannya baik, sering dia lakukan ini dan itu, ya, kata-katanya bagus, manis, tapi ada jahat di belakangnya kita tidak tahu. Di gereja semua baik, kita semua di gereja baik-baik, ya. Engkau dan saya di sini baik-baik, ada orang jahat, ya. Tapi di luar sana ketika orang lain tidak melihatnya, apalagi orang lain tidak kenal, maka ada perubahan yang kita tidak tahu. Tuhan yang tahu. Firman Tuhan ingatkan kepada kita, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Ketika iman kita goyah, goncang, maka hidup kita tidak akan damai sejahtera. Orang yang hidupnya damai sejahtera, maka ketika dia di luar, dia tidak akan melakukan hal-hal yang membuat orang lain susah. Karena dia sendiri memang tidak mau susah, kan? Dia sendiri lebih berkati Tuhan. Dia tidak mau menyusahkan orang. Saudara, ada seorang pendeta tua, 83 tahun, dia memberikan kesaksian dalam khotbahnya. Dia bilang waktu dia menyetir, di tengah jalan perutnya lapar.
Lalu supaya cepat dia bisa dapat makanan, dia makan makanan cepat saji. Singkat cerita, dia antri di drive-thru McDonald. Panjang sekali. Karena dia sudah tua nyetir, mungkin kagok juga gitu, mau sambil ambil dompet, sambil bicara dengan yang penjual itu di loket pertama begitu ya. Kan biasanya kan kalau di drive-thru kan mau ngomong, dia juga mau cari uangnya. Di belakang ada seorang wanita, ya, cantik lagi, kacamata katanya, mobilnya mewah, klakson dia, gitu. Karena dia lambat, suruh dia cepat. Ya. Tapi dia tetap gak bisa, karena kalau cepat nanti mobilnya jalan sendiri, tabrak orang dan sebagainya. Akhirnya dia bayar, dia punya pesanan, ya, sudah pesan, lewat masuk loket kedua, dia bayar pesanan. Waktu dia bayar, dia baik hati. Dia bilang, bayar, tolong hitung yang belakangku, saya bayarkan dia punya. Nanti kasih tahu dia saya sudah bayar. Jadi dia bayar, kemudian masuk ke loket 2, dia keluarkan dua bayarannya ke orang yang jual. Dia ambil dua makanan itu. Padahal di belakang perempuan bilang, kamu siap, terima kasih ya, sampai malu dia karena sudah berbuat salah, malu. Tapi dia ambil dua makanan itu. Si perempuan itu, menurut cerita pendeta ini, harus keliling lagi, baik lagi, drive-thru kembali. Dia bilang, jangan main-main sama orang tua. Jangan main-main sama orang tua. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan, kalau saudara sebagai orang percaya dan saya sebagai orang percaya, saya yakin orang belakangnya itu pasti bukan jemaatnya dia. Pasti bukan orang Kristen lah ya. Kalau ngaku-ngaku ya mungkin bisa jadi. Kalau dia punya iman, maka dia sudah harus dicerminkan dengan perbuatannya. Maka di sini dikatakan hasil pembenaran itu mesti dengan iman, karena di dalam iman itu sudah jelas ada perbuatan. Ini prakteknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, maka ayat kedua dikatakan oleh dia kita juga beroleh kasih karunia. Di dalam kasih karunia kita berdiri, kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saya mulai dengan kata perjuangan, ya. Perjuangan di sini, perjuangan itu harus dimulai dari bawah kan ya, dari mulai nol. Kalau kita lihat, oh dia kok hari ini banyak duitnya. Kita gak pernah tanya dia waktu pertama kali datang ke Amerika, dia apa yang dia lakukan, perjuangannya bagaimana gitu. Nah, tentu dia sudah berjuang keras. Akhirnya dia bisa muncul hari ini. Maka dikatakan kita, kalau ada Alkitab, katanya kita malah bermegah akan kesengsaraan. Tadi kesaksian itu gitu ya, sudah jatuh kakinya terkilir ya, nah, masih senang dia gitu ya. Dalam kesengsaraan bisa sukacita. Tadi saya sering mau coba pikir ilustrasi apa yang cocok. Nah itu cocok lah itu ya. Kalau saudara mau bersukacita dalam kesengsaraan, prakteknya seperti dia. Nah, dalam kesengsaraan bersukacita, dalam kesulitan bersukacita. Tapi ada orang yang mau mencelakakan kita kadang-kadang, membuat kita sengsara, ya. Kan hidup kita yang sengsara itu kadang tidak mulai dengan sendiri, ya gak? Ada yang karena dosa kita, tapi ada orang yang mau mencelakakan kita.
Saya mau sharing satu hal ya. Dulu waktu zaman awal baru mulai HP kan dulu besar ya, Nokia gitu ya. Ya, lalu ada zaman Ericsson. Pernah punya HP Ericsson nggak ya? Ya. Gue tuh dulu mahal loh. Saya beli 750.000. Itu sudah mahal sekali gitu. Sudah harus celengan berapa kali baru bisa beli gitu ya. Saya dengan seorang teman hamba Tuhan juga, kita beli dua-dua sama mereknya. Mereknya Ericsson. Ya. Nah, kita udah beli HP itu. Tiba-tiba di luar, ya ini orang gereja susah ya, di luar ada isu. Itu bapak itu yang kaya itu, yang belikan kasih boksu itu berdua gitu. Jadi isunya keluar begitu. Padahal kita bayar sendiri ya. Si bapak itu dengar omelan-omelan atau ngomongan-ngomongan, isu-isu, suara burung dari orang gitu ya tentang itu. Akhirnya dia datang pada kami berdua. Wah, dengarnya kalian beli HP ya. Wah, perlulah. Dan dulu kan zaman kita dulu pakai namanya apa itu? Pager. Pager itu pekerjaan kita. Dia bunyi kita mau pergi telepon lagi gitu ya. Dia bunyi kita mau pergi. Ini kerjaan beneran tuh ya. Ya, jadi ganti HP. Dia bilang, "Oke, saya akan talangi semuanya," katanya. "Saya akan bayar, digantikan uangnya." Kita bilang jangan. Dia bilang di luar sudah ada isu begitu. Ya udah, katanya. Apakah saya akan memuji orang di luar itu gitu ya? Mereka sudah berjasa. Berjasa apa namanya? Berjasa apa untuk saya? Gara-gara mereka. Enggak dong ya, bukan jasa mereka ya, salah sendiri siapa suruh gitu. Tujuan mereka kan mau mencelakakan ya kan. Jadi saudara yang saya kasih Tuhan, firman Tuhan ingatkan pada kita, kesengsaraan yang menunjukkan rasa syukur itu semuanya terjadi kalau kita bisa hadapinya dengan tetap setia kepada Tuhan, dengan tidak pernah jauh daripada Tuhan. Penderitaan yang kita hadapi, kesulitan yang kita hadapi, mesti dengan perjuangan yang tekun. Maka firman Tuhan mengingatkan di ayat yang ketiga, saya bahasakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan. Kalau bisa lewati, kita bisa bermegah. Ternyata saya bisa lewati. Zaman sekarang musim itu IF ya. Intermittent fasting ya. Betul ya? Ya. Jadi kalau saudara mau langsing seperti saya, jadi mestinya itu makannya katanya harus ditahan. Jam 5 sore sudah tidak boleh makan sampai besok jam 12 siang. Wah, kalau bisa berhasil kan bangga, berhasil aku. Saya belum berhasil sih. Apalagi tadi ada godaan. Makanya di sini katakan perjuangan itu harus lewati, harus menang atas godaan itu. Nah, kalau bisa berhasil walaupun dalam menderita berhasil, dan kalau kita bisa lewati semuanya itu, tentu menjadi kebanggaan. Disinilah saya melihat kesengsaraan kita, penderitaan kita, kesulitan yang kita alami, caci maki orang yang kita hadapi, waktu kita tetap setia kepada Tuhan, waktu kita tetap teguh pada Dia, waktu kita tidak pernah goyah, maka itu yang menjadi kemegahan kita, kebanggaan kita. Di sini dikatakan kebanggaan kita.
Saudara yang dikasih Tuhan, karena dengan kesengsaraan itu, kalau kita sanggup menghadapi, maka muncul ketekunan. Orang yang tekun, dia harus menderita. Setuju gak? Menderita susah, dimarahin tetap tekun, tetap setia, ya. Lapar, gak mau makan, tetap mau tahan, ya. Jadi dia tekun, setia, tetap kuat, hadapi, tidak goyah, maju terus, pantang mundur, maka akan menghasilkan ketekunan. Dan firman Tuhan berurutan itu. Ketekunan menghasilkan yang disebut dengan tahan uji. Jadi poin yang kedua, ketekunan menghasilkan karakter tahan uji. Tahan uji itu merupakan satu bagian tersendiri dalam kehidupan orang percaya. Bahasa aslinya dipakai kata dokime. Dokime itu adalah karakter melalui proses ujian. Dia seperti emas. Kalau waktu dimurnikan harus dibakar. Ya, harus dibakar dan dengan api yang kuat dan tahan bakar. Kita juga demikian, dibentuk. Maka firman Tuhan kasih contoh seperti tanah liat dibentuk jadi guci. Waktu saya masih kecil, saya masih ingat di sekolah ada prakarya bikin apa saja dari tanah liat. Jadi saya pergi cari tanah liat, kita waktu kecil pergi cari tanah liat. Tanah liat itu kan ada pasir-pasirnya, kita pilih. Dia itu masih gumpal-gumpal, kita tumbuk kasih halus ya. Ya. Kemudian dicampur lagi, dikasih air sedikit, pokoknya dikasih halus lah. Ibu-ibu lebih pintar mestinya kalau bikin kue, caranya seperti itu, diayak, di apa, pokoknya sampai halus sekali. Setelah itu dibentuk pelan-pelan, dirapiin pelan-pelan. Mau bikin boneka bisa dirapiin pelan-pelan, dihaluskan supaya kuat, dimasukkan ke perapian, dibakar sampai dia jadi kuat, sampai dia bisa dipakai, tidak pecah, tidak rusak, dibentuk. Kita juga demikian. Dari tadinya yang kita punya kesengsaraan, penderitaan, kesulitan, dengan iman yang tetap teguh kepada Tuhan, tetap kuat, tetap setia. Dalam pelayanan seperti begini di gereja, ada saja teman-teman itu kan istilah apa? Penonton itu lebih pandai daripada pemain sepak bola. Karena penonton itu yang paling pintar mengkritik gitu. Gak bisa lah, dia gak bisa main apa. Padahal dia kalau suruh gak bisa. Bagian masak, dulu saya gini-gini pintar masak loh ya. Saya pernah masak makanan yang namanya bukan goreng ayam goreng seperti yang di belakangnya enak itu, bukan, tapi makanan Medan dari keladi ya. Namanya apa ya? Saya lupa, mendadak lupa namanya. Uyen kalau kita sebut uyen, kalau ada orang Medan ya. Sudah jadi satu tray besar juga kayak gitu. Tapi masalahnya agak hitam sedikit gitu ya. Karena gak dijaga apinya tadi, gak jaga apinya. Ya, agak hitam, kelupaan. Telat diangkat ya. Ada satu orang ibu bilang, dia tanya pada saya, "Pak, tadi di rumah mati lampu ya?" Saya gak ngeh. Enggak, kita di Amerika mana pernah mati lampu. Itu saya lihat kuenya, ya masakannya hitam-hitam katanya. Dalam hatiku kurang aja. Nah saudara,
harus tahan uji seperti itu. Dalam pelayanan juga seperti itu. Ya. Itu hanya salah satu contoh. Contoh lain banyak, nyanyi, ya. Main musik, ya. Belum lagi tadi masak, belum lagi tugas-tugas yang lain. Semuanya itu ada saja orang-orang yang mulutnya itu nyinyir istilahnya, ya. Kepo, ya. Sini gak ada, ya. Jadi ada saja yang suka kepo-kepo gitu. Suka ngomong dari kalau udah tunjuk dia, udah minta dia gak mau. Tapi kalau orang lain yang kerjakan, dia protes dari belakang. Ya. Nah, jadi dia kalau bisa lewati, dan saudara dan saya kalau bisa lewati tahan uji seperti itu, maka lulus, akan naik kelas. Karena karakter kita itu sedang diuji, membentuk kita, ya, membentuk kita. Nah, di dalam ini Rasul Paulus mengingatkan bahwa hasil pembenaran kalau sudah melewati tahan uji, maka apa? Maka menimbulkan pengharapan. Menimbulkan pengharapan. Nah, saya akan baca ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi disitulah letak pengharapan urutannya. Dari kita awalnya mungkin susah, awalnya mungkin sulit, awalnya mungkin bermasalah, awalnya mungkin tidak bisa, kemudian kita tetap mau jalankan, tetap mau setia. Ya, saudara, saya bisa berdiri di depan bicara bukan karena tiba-tiba begitu. Dulu waktu jadi guru sekolah minggu, pegang mimbarnya goyang-goyang. Tadi saya pegang goyang-goyang, saya teringat, dulu waktu saya masih pertama jadi guru sekolah minggu, goyang-goyang begitu gemetar. Perlu latihan, gak mungkin mendadak bisa gitu. Perlu latihan, makanya dia mesti tidak bisa, gak boleh sombong. Termasuk hamba Tuhan, pendeta, ya, atau orang yang menganggap diri pintar, dia gak boleh sombong kan. Karena kita semua gak tahu semuanya, ya. Kalau ada kritikan, ada yang kasih masukan, mesti diterima. Kalau benar ya dikoreksi, ya kan. Kalau gak benar ya terima saja, gak usah apa istilahnya orang sekarang tantrum gitu, ribut-ribut sana sini dan sebagainya. Nah, kalau bisa lewati, maka kita naik kelas. Tadi dikatakan tahan uji. Kalau sudah lewati, baru ada pengharapan. Orang yang tidak tahan uji, dia tidak berpengharapan. Setuju gak mas saya? Kalau dia tidak tahan uji, gak akan bisa diharap lah. Apa saja langsung sudah gagal, sudah gak mau lagi gitu, ya. Saking, maka ada orang yang saya pernah kutip contoh, orang saking malasnya disuruh makan, dia pun malas gitu ya. Roti sudah ada di sini gitu ya. Suruh ngambil gak mau, dia mau roti naik sendiri. Jadi saking malas begitu ya. Jadi di sini katakan harus punya pengharapan. Karena pengharapan itu kalau sudah ada pengharapan yang kalau bisa yang tidak mengecewakan. Dan pengharapan yang tidak mengecewakan itu hanya ada satu-satunya dari janji Tuhan, ya. Nah, saya bacakan lagi ayat untuk kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Jadi kita ini perlu bersyukur sebagai orang percaya. Mengapa saya katakan kita perlu senantiasa bersyukur? Karena apa? Karena waktu dulu sebelum kita diubah, sebelum kita lahir sekalipun, sebelum kita bertobat sekalipun, Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Syukur itu sebenarnya apa, saudara? Orang bersyukur kadangkala kalau dia dapat berkat bersyukur, ya.
bersyukur kalau dia sukses, bersyukur kalau anaknya selesai kuliah, tamat. Tapi orang percaya diajarkan dalam segala hal itu bersyukur. Makanya ini yang merupakan target utama orang Kristen yang tinggi sekali gitu. Dalam segala hal itu bersyukur. Dalam segala keadaan, syukur dalam segala keadaan. Karena keadaan itu tidak boleh mempengaruhi kita, maka kita mesti bersyukur dalam segala keadaan. Soalnya keadaan itu sangat bahaya. Keadaan itu bisa membuat kita lemah. Keadaan bisa membuat kita tidak setia kepada Tuhan. Lingkungan itu keadaan, situasi, teman itu keadaan. Ketika teman itu kurang setia, kita diajak kurang setia, kita harus pertahankan kesetiaan kita. Ketika teman kita itu mulai goyah, kita bukan ikut digoyahkan, tapi kita harus memberikan kekuatan pada dia. Maka saya selalu ingatkan, oh, kita sebagai orang Kristen, orang percaya, apalagi jemaat Tuhan, harus seperti besi berani. Kita yang menarik, bukan kita yang ditarik. Besi berani, ngerti ya? Kita yang menarik, bukan kita yang tarik gitu. Memang susah ya. Orang suka kalau ada yang baru, ya, restoran yang baru ramai, tapi sebentar gitu. Restoran yang baru ramai, toko yang baru, mall yang baru, orang suka. Ya. Tapi kita, karena menurut pendeta mengatakan makanan, ini makanan ya, makanan di restoran itu biasanya lebih enak. Maka suka ke restoran ini, restoran sana, restoran. Tapi gereja itu kan bukan restoran, gitu ya. Ya, gereja kan bukan restoran. Gereja kita itu rumah Bapa, rumah sendiri. Rumah sendiri itu mestinya lebih enak, karena saya selalu mendengarkan dan saya mengalami masakan mama itu gak akan ada tandingannya. Setuju gak? Masakan mama selalu diingat. Kalau pulang ke Indonesia, cari masakan mama. Sekarang mama gak ada lagi sih ya. Kalau pulang, makanya saya catat resep nenek sekarang ya. Resep nenek yang saya ingat dia. Catat. Sekarang gampang untuk dapat resep itu. Masakan mama, resep nenek gampang, bisa cari di YouTube. Dulu orang resep tulis sendiri di catatan kecil, minta sama dia belum tentu dikasih loh gitu. Resep nenek moyang nggak kasih kamu. Sekarang orang obral resepnya gitu, tapi belum tentu diajar yang benar ya. Kadang-kadang dia masak, lihat di video bagus, enak, katanya enak, kita masak kok rasanya enggak gitu ya. Ya belum tentu kita nggak pintar, tapi mungkin resepnya dia kurangi. Ya. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan, di sini dikatakan harus punya pengharapan, karena Yesus yang memberikan pengharapan sejak dahulu kepada kita. Dari dahulu dia sudah memberikan pengharapan pada kita. Maka harapan daripada dia itu tidak akan tergantikan. Ada sekelompok bebek, karena sudah mau musim dingin, ya, maka bebek-bebek itu migrasi, pindah. Saudara pernah lihat bebek itu pindah sekaligus di video ya, rame-rame pindah. Saya pernah lihat bebek itu pindah rame sekali pindah. Jadi ceritanya ini bebek itu mau pindah dari, karena sudah mau musim dingin, dia mau pindah ke tempat yang lebih panas. Tapi ada satu ekor bebek, dia itu nakal. Dia tidak mau ikut pindah. Dia bilang, ngapain saya pindah di sini enak-enak? Ngapain saya tinggalkan zona aman istilahnya? Ngapain? Saya di sini aja lah. Semua orang sudah, semua bebek sudah
minta dia pindah, yuk, kita ikut sebentar lagi, kita tinggal loh. Benar kamu gak mau ikut? Benar. Semua pergi, tinggal dia satu ekor. Hari mulai gelap, sepi, bebek-bebek lain sudah pergi semuanya. Ya, sudah pergi semuanya. Kemudian dia itu lari sana lari situ, dia itu kesasar bebek itu. Dia lompat sana lompat sini, kejatuh pula di kolam buaya berlumpur ya. Jadi saking berlumpurnya dia tersangkut di situ. Tapi sana sini buaya, tapi dia nggak tahu. Dia masih merasa senang, iya kan? Teman-teman saya tuh bodoh, mereka semua pergi di sini enak. Ada lumpurnya bisa tutup aku, menghangatkan aku, enak sekali. Dia nggak tahu kalau itu buaya semua. Ya, sudah tengah malam sampai besok pagi, ya. Buaya itu tahu ada bebek mangsanya. Tapi karena kotor, kena lumpur, hilang nafsu makan buaya itu. Ya. Jadi dibiarkan begitu. Ya. Besok pagi-pagi si bebek bangun, sudah buka mata, lihat, wah, bahaya ini, semua buaya ini mengancam, tapi dia gak bisa bergerak, tubuhnya penuh dengan lumpur. Buaya baik hati, mereka isap-isap air, semburkan ke dia gitu ya, sampai bersih. Maksudnya kalau sudah bersih tinggal disentap gitu ya. Iya, maksudnya begitu ya. Nah, si bebek itu mengerti bahaya dan dia tidak tahu kenapa badannya dibersihkan. Dia mau jerit minta tolong tapi gak ada yang tolong. Kemudian singkat cerita, ketika badannya sudah bersih, buaya sudah mulai buka mulutnya, dia sadar, saya kan punya sayap, saya bisa terbang. Dia terbang, selamatlah buaya itu. Iya, selamatlah buaya itu. Jadi buaya itu, bukan buaya, sorry. Selamatlah bebek itu, ya. Jadi bebek itu dari ketakutan, dari bahaya itu, sekarang dia selamat. Dia bebas. Saudara yang saya kasih Tuhan, kita sebagai orang yang berdosa, sudah kita pelajari tentang kematian dan juga kebangkitan Yesus Kristus pada minggu yang lalu kalau nggak salah, ya. Maka firman Tuhan di bagian akhir ini menjelaskan demikian. Dikatakan lebih-lebih karena sekarang kita telah dibenarkan oleh darahnya. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, darahnya dicurahkan, ya, membuat kita bebas, ibarat air yang membersihkan. Bebek tersebut sekarang sudah bisa terbang, sudah bisa terlepas bebek itu. Kita sudah bebas, sudah terlepas. Di sini dikatakan dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Saya gak bahas banyak, tapi belakangan itu muncul isu ya yang sedang diperdebatkan. Sampai tadi juga masih ada seorang teman pendeta tulis artikel kemarin juga tentang katanya Yesus itu mati itu jasa daripada iblis. Saya dapat handphone gratis jasa dari ibu-ibu, bapak-bapak yang kepo-kepo itu. Gak mau saya bilang ya. Gak mau kita mengaku kan ya. Enggak ya. Bukan jasa ibu-ibu yang kepo-kepo itu. Ibu yang kepo-kepo itu maaf, iblis. Nah saudara, di sini katakan diselamatkan oleh darah Kristus. Kematiannya telah menggantikan, menyucikan hidup kita. Sehingga membuat kita yang tadinya tidak punya pengharapan, sekarang berpengharapan. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian,
anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang ya, diperdamaikan. Dulu waktu kita belum percaya, waktu kita masih jahat tanda kutip, Tuhan tetap mengasihi kita. Yesus mengasihi kita, selalu mengulurkan tangan untuk kita, selalu mau supaya kita selamat. Apalagi sekarang kita sudah berubah. Tugas kita sebagai orang percaya itu sebenarnya apa, saudara? Bukan hanya di sini kita dengar udah pulang habis, tapi lebih-lebih daripada itu, selama kita masih diberikan kehidupan, kita mesti punya niat untuk lakukan lebih daripada itu. Saya besuk orang yang sakit, dia bilang sejak muda dia datang ke Amerika kerja, dapat uang banyak, tapi hari ini semua uangnya dia gak bisa pakai karena dia sakit. Kemudian karena begitu menderitanya sakitnya, sampai obat pun gak bisa masuk lagi ke dalam tubuhnya. Orangnya kelihatan sehat, tapi dia gak bisa minum, gak bisa makan. Uang ada asuransi juga ada, tapi semuanya itu ayah dipindahkan ke hospice katanya, tinggal tunggu waktu. Dia juga, kita doakan, mau doa apa? Supaya cepat-cepat dipanggil katanya. Saya bilang jangan begitu, kita tetap setia pada Tuhan. Kita masih sehat. Tadi saya katakan, saya ulangi, tadi kenapa saya bilang makanannya Agustus tanggal 3. Saya ulang tahun itu tanggal 5. Tanggal 3 hari Minggu saya habis khotbah. Tapi saya sudah mengalami sebelumnya batuk-batuk, makan, singkat cerita makan obat batuk. Kemudian batuknya sembuh, tapi gak bisa minum sekarang, gak bisa makan, muntah-muntah. Akhirnya sampai Minggu masih sempat khotbah 20 menit. Saya turun, lalu istri dan anak saya bawa ke UGD, harus nginap di rumah sakit 4 malam. Dengan pemeriksaan katanya saya itu kurang garam, gara-gara buang air kebanyakan, jadi garamnya kurang. Darah tinggi tapi kurang garam, bingung juga saya katanya. Jadi harus 4 malam nginap di situ. Makanan gak bisa makan. Makanya tadi makanan enak, saya bilang begitu, masih bisa makan makanan enak. Saudara, ada uang beli gak? Ada, tapi gak bisa dimakan. Kalau kita mengalami sampai hal seperti itu, apa gunanya? Hari ini kita punya waktu, ada, ya. Bawalah teman-temanmu datang. Ya. Ada kesempatan, ada. Jangan tunggu. Kenapa lebih gampang ajak orang nonton daripada ngajak orang ke gereja? Maka di situ dikatakan, kita bukan hanya sebagai seteru pada dulunya, sekarang sudah kita diperdamaikan, kita sudah akrab, sudah jadi sahabatnya Tuhan, kita anak-anaknya, saudara. Itu sebabnya kita punya tanggung jawab yang lebih besar, karena kita sudah lewati perjuangan, ketekunan, kita sudah mendapatkan pengharapan itu. Kita mau pakai jaga pengharapan itu supaya orang lain juga memiliki pengharapan yang sama. Tugas siapa? Bukan hanya tugas pendeta, penginjil, tapi tugas kita semuanya, engkau dan saya. Ayat 2:11 ditutup dengan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Dan itu merupakan satu sukacita yang paling besar. Satu sukacita yang paling besar, menerima perdamaian itu. Kalau teman kita tadi sukacitanya kalau dia bisa menolong orang, gitu. Jadi kalau saudara tulis saja WA ke dia, ya nanti dia kirim, gitu. Lumayan 30 bisa beli McDonald, gitu. Tapi zaman sekarang
membuat orang enggan menolong. Kadang-kadang belum tentu WA dia gitu ya. Jadi perlu pakai telepon tanya, bener nggak kamu? Kadang juga telepon suaranya suara dia, tapi bukan dia. Gambarnya gambar dia, juga bukan dia. Wah, ngeri juga sekarang ya. Zaman AI katanya ya. AI ini ya. Jadi zaman seperti begitu ya. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan, tapi kembali kepada firman Tuhan. Ketika kita beriman kepada Dia, di situ ada kesulitan, ada permasalahan, ada kesengsaraan, ada hal-hal yang menderita, ada. Tapi waktu kita boleh bertahan, kita menang, nah, itu kita disebut tahan uji. Waktu kita sudah melewati tahan uji, di situ kita punya pengharapan. Dan kalau kita sudah mendapatkan pengharapan itu, Yesus sudah mati untuk kita, bahkan Dia sudah bangkit kembali, menang. Kita juga perlu menang. Dalam kemenangan itu kita perlu menyampaikan pengharapan itu juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita dan semuanya. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami pelajari dalam waktu ini Tuhan. Kami berdoa karena malam sudah jadi bagian buat kami semuanya. Biarlah Tuhan firman Tuhan ini tertanam dalam jiwa kami masing-masing, supaya dalam kesulitan, dalam penderitaan, dalam segala permasalahan yang kami hadapi saat ini, kami tidak boleh goyah, kami tidak boleh goncang, kami mau tetap setia, kami harus tetap bersandar kepada Tuhan, supaya kami menang, kami tahan uji. Dengan demikian kami boleh rasakan pengharapan itu dan menikmati perdamaian. Dengan demikian juga kami boleh salurkan rasa perdamaian, pengharapan itu kepada orang lain juga. Tolong kami Tuhan, pakailah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita naikkan satu pujian sebelum kita masuk dalam doa syafaat kita. Allah kuasa melakukan. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Benar Tuhan, kami bersyukur kami memiliki Allah yang sungguh maha kuasa, Allah yang mampu melakukan yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Karena itu Tuhan, sebagai manusia yang terbatas, malam ini kami ingin menyampaikan dan berseru hanya kepada Tuhan kami yang maha kuasa. Kami mau menyerahkan segala beban, pergumulan, dan doa-doa kami, baik yang sakit maupun menghadapi pergumulan apapun, kami mau bawa kepada Tuhan yang berkuasa. Saat ini Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kami mau bersatu hati mendoakan setiap teman-teman kami yang dalam keadaan lemah tubuh. Kami mau mengangkat nama-nama mereka di hadapan Tuhan. Kami mau membawa nama Anton Warau, Ibu Evita Marindang ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau tahu Tuhan, saat ini mereka sedang menjalani pengobatan baik radiasi maupun kemoterapi. Oh Tuhan Yesus, saat ini kami mau bersatu hati meminta kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah darah-Mu yang kudus, kuasa darah-Mu menyembuhkan segala sakit penyakit mereka, dan Kau memberkati pengobatan ini sehingga boleh menyembuhkan mereka. Berikan juga mereka tetap hati yang penuh dengan sukacita, karena sesuai dengan firman Tuhan, hati yang bersukacita adalah obat. Berikan juga mereka tetap untuk mengucap syukur dalam segala hal, karena Tuhan tidak pernah memberikan hal yang jahat.
Tapi kalau Tuhan mengizinkan sesuatu yang terjadi, ada rencana Tuhan yang indah di balik ini semua. Karena ini Tuhan tolong mereka untuk tetap mengucap syukur dan berikan mereka kekuatan ekstra, baik fisik, mental maupun rohani. Dan terus kami meminta mujizat Tuhan boleh terjadi pada hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami terus mau berdoa untuk Ibu Sylvia So yang dalam kelemahan tubuhnya juga Engkau tahu Tuhan, kakinya yang lemah, pinggangnya juga yang lemah. Karena itu kami meminta Tuhan yang menjamah dan menyembuhkan Ibu Sylvia secara sempurna. Berikan dia kekuatan Tuhan di dalam menghadapi ini semua. Buat Tuhan Yesus yang kami sembah adalah Tuhan yang mampu melakukan yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Berkati segala obat-obatan yang dia minum, dia pakai, sehingga melalui itu juga boleh menyembuhkan dia. Juga kami mau berdoa Tuhan untuk Pak Harili dalam proses kesembuhan. Oh terima kasih di mana kami melihat Pak Harili kuat di dalam Engkau dalam menghadapi ini semua. Pakai dia Tuhan menjadi kesaksian, menjadi kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan kekuatan di dalam juga menghadapi sakit penyakit. Melalui Pak Hari, nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Kami juga mau berdoa Tuhan, biarlah luka-luka akibat operasi boleh Tuhan sembuhkan secara sempurna, sehingga Pak Hari boleh kembali ke rumah berkumpul bersama keluarga. Juga kami terus berdoa untuk Dante Hardy Tuhan, kasihani dia Tuhan, berikan dia juga pengharapan untuk memiliki iman bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sanggup menolong dia. Berkati segala pengobatan yang ada, berikan juga dokter yang terbaik, sehingga melalui itu juga boleh diberikan pengobatan yang tepat untuk Dante, dan Dante boleh sembuh secara sempurna. Juga terus kami mau berdoa untuk Ibu Nina Panginda. Tuhan tolong dia untuk tetap memiliki semangat di dalam Tuhan. Walaupun mungkin tubuh dia lemah, tapi Tuhanlah kekuatan dalam hidupnya. Kami mau berdoa untuk persiapan operasi yang akan dijalankan. Biarlah Tuhan memberkati persiapan ini dan juga memberikan Ibu Dina kekuatan secara fisik, mental maupun rohani. Juga terus kami mau berdoa untuk Ibu Ane untuk kesehatan matanya. Kami minta Tuhan biarlah Tuhan memulihkan juga secara sempurna. Juga terus kami mau berdoa Tuhan untuk Arthur Palar. Oh biarlah Engkau menyembuhkan secara sempurna, berikan mujizat-Mu Tuhan padanya. Engkau tahu segala kerinduan dia untuk menjadi hamba-Mu. Dengar kerinduan dia Tuhan, berkati kerinduan dia, sehingga melalui hidup dia boleh dipakai menjadi hamba-Mu. Dan melalui itu juga hanya nama Tuhan yang ditinggikan dan diagungkan. Juga terus kami mau berdoa untuk adik kami Charlie. Oh Tuhan Yesus, sebagai manusia kami tidak mengerti, tapi satu hal yang kami tahu, biarlah kehadiran Charlie ke dunia ini boleh Tuhan pakai dan boleh menjadi kemuliaan bagi Bapa di surga. Juga terus kami mau berdoa Tuhan untuk Noah dalam kesembuhan jantungnya. Biarlah Engkau menumpangkan tangan-Mu ke atasnya dan menyembuhkan dia. Juga terus kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang dalam kelemahan tubuh yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Oh Tuhan, biarlah kuasa darah-Mu yang kudus dapat menyembuhkan dan memulihkan mereka. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersatu hati untuk Ari dan Meiti, anaknya Ibu Hatiria yang membutuhkan pertolongan, di mana akan diadakan transplant ginjal. Tuhan Yesus, saat ini kami gereja Tuhan berdoa di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati jalannya transplant ginjal dan Tuhan menolong segala sesuatunya sehingga boleh berjalan dengan baik dan boleh Ari disembuhkan, dan melalui kekuatan dan kesembuhan yang dari Tuhan, melalui mulut Ari juga nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Segala kebutuhan mereka dua juga Tuhan sebagai hamba-Mu, Tuhan cukupkan dengan kekayaan-Mu dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Juga kami teringat untuk
Ibu Happy, temannya Ibu Tuti yang mengalami pendarahan otak. Oh Tuhan Yesus, kasihani dia Tuhan. Biarlah Kau menjamah dan menyembuhkan dia secara sempurna. Berikan dia kekuatan Tuhan untuk menghadapi ini semua dengan terus berharap dan mengandalkan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Dan saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk pelayanan gereja-Mu di tempat ini. Oh Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberkati setiap majelis, setiap aktivis, sehingga semua baik majelis maupun aktivis, mereka boleh melayani Tuhan di tempat ini dengan kompak, dengan memiliki hati yang tetap mengucap syukur, dengan memiliki motivasi yang benar, dan tetap setia melayani Tuhan. Dan biarlah melalui pelayanan ini juga banyak jiwa boleh dibawa kepada Tuhan, dan gereja Tuhan di tempat ini juga boleh semakin bertumbuh di dalam kebenaran akan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Juga kami mau berdoa Tuhan untuk ibadah minggu. Tuhan berkati, kami rindu setiap jemaat Tuhan diberikan kerinduan untuk datang beribadah dan belajar firman-Mu. Juga kami mau berdoa saat ini untuk negara Amerika. Kami rindu negara ini juga terjadi kebangunan rohani, politik maupun ekonomi. Dan juga Kau berkati negara ini, biarlah ada kebijakan imigrasi. Dan kami juga berdoa untuk para liberal di negara ini, biarlah mereka boleh dibawa kepada Tuhan dan ada pertobatan bagi kaum liberal. Pakai setiap anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi berkat, sehingga melalui gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, banyak jiwa juga boleh dibawa kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Teringat juga untuk negara Indonesia, Tuhan kami rindu Indonesia boleh ada kesejahteraan. Karena itu kami mau berdoa untuk seluruh pimpinan di negara Indonesia, baik mulai dari presiden sampai pemerintahan yang terendah, diberikan hati yang takut akan Engkau, sehingga mereka dapat menjalani pemerintahan dengan baik dan benar. Saat ini juga kami mau berdoa Tuhan untuk keluarga kami di Indonesia. Kami rindu, keluarga-keluarga kami adalah keluarga yang sungguh setia di dalam Engkau, di dalam mengikut Engkau dengan benar. Dan kami rindu juga bagi setiap saudara-saudara kami yang belum percaya, agar mereka dapat mengenal Engkau, dapat bertobat, dan dapat diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pekabaran Injil di seluruh dunia. Berkati para hamba Tuhan, pelihara mereka dalam kasih dan anugerah Tuhan. Teringat juga Tuhan untuk gembala kami, Pak Edi Vensis, yang saat ini sedang menjalani pelayanan di Jakarta, dan pada hari Senin sampai hari Rabu akan juga mengadakan pelayanan di Semarang. Tuhan berkati pelayanan dia, lindungi dia, berikan dia kesehatan, kekuatan, jauhkan dia dari mara bahaya, dan biarlah kehadiran dia juga boleh memberkati, dan melalui Injil yang disampaikan banyak jiwa boleh dibawa kepada Tuhan. Dan saat ini kami juga berdoa untuk setiap kami, baik yang berada di rumah Tuhan maupun yang sedang mendengar di YouTube. Tuhan, Engkau tahu segala pergumulan kami, Engkau tahu segala kebutuhan kami. Karena itu kami mau bawa segala pergumulan dan kebutuhan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kami beriman, kami memiliki Tuhan yang sanggup menolong dan memenuhi segala kebutuhan kami. Dan kami tahu Engkau hadir di tempat ini, dan Engkau akan menjawab setiap seruan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan
mujizat Tuhan terjadi sekarang ini dalam setiap pergumulan masalah yang kami hadapi. Kami percaya Tuhan Yesus satu-satunya jalan keluar dan kekuatan bagi setiap kami. Setiap yang percaya berkata, amin. Saudara, hari Minggu tetap ada kebaktian jam 11. Mari kita beribadah dan mari kita belajar akan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.